Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Kita bersyukur sore hari ini kita masih punya kesempatan untuk kita datang kepada Dia, memuji, menyembah dan menikmati firman Allah. Mari gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu Saudara kita semuanya diberkati dengan sangat luar biasa melalui ibadah sore hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita menyanyikan sebuah pujian bagi Allah yang mulia. Mari datang menyembah Dia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Mari bawa pujian kita kepadanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi Anak Domba, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia,
Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur jika saat ini kami masih dapat datang kepadamu. Kami masih dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami juga masih dapat menikmati firman-Mu. Kami tahu meskipun dengan situasi kondisi yang sangat terbatas, tapi kami tetap bersyukur kepadamu. Karena kami tahu semua yang dapat kami lakukan saat ini, semuanya adalah karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah kami saat ini sepenuhnya kami serahkan dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus berkarya, beracara di antara kami. Hamba-hamba-Mu kami semua yang akan melayani. Juga seluruh sidang jemaat-Mu yang masing-masing ada di rumah mengikuti ibadah ini. Kuasai urapi mereka. Siap doa, pujian, penyembahan kami, firman Tuhan yang akan disampaikan. Roh Kudus bekerja bersama-sama di dalamnya. Roh Kudus akan berkarya di dalam setiap hati kami. Sehingga kami percaya pujian kami, penyembahan kami, memberkati kami dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Firman Tuhan yang akan ditaburkan juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan semua orang yang mendengarkannya. Nama Yesus dimuliakan. Kuduskan semua peralatan yang akan kami pakai. Semuanya akan dapat berfungsi dengan sangat baik untuk kelangsungan ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus beracara dan bekerjalah di tengah kami sore hari ini. Jamahlah setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini menghiburkan kita, memberi kekuatan bagi kita, memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Tidak perlu kita takut menghadapi apapun karena kita tahu ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku
pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Yesus. Dia Allah yang setia. Pujian ini katakan, Engkau yang berjanji, Yesus yang berjanji, tidak mungkin Dia akan mengingkari. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar dari dua perikop pengalaman murid-murid Yesus bersama-sama dengan Dia. Saya memberi tema renungan kita saat ini adalah mengapa kamu takut. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut. Mulai dari anak-anak sampai yang usia lanjut. Baik laki-laki maupun perempuan. Berapapun usia manusia, pasti pernah mengalami rasa takut. Meskipun apa yang menyebabkan
rasa takut itu tentu saja berbeda-beda. Yang berbeda usia tentu rasa takutnya berbeda. Ya. Yang punya pengalaman masih sekolah, yang sudah bekerja, yang belum menikah, yang sudah menikah, pasti punya pengalaman rasa takut yang berbeda-beda. Tetapi kita tahu bahwa semua orang di muka bumi termasuk kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita juga pasti pernah mengalami rasa takut. Kita akan melihat terlebih dahulu apa arti kata takut. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut itu artinya merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi merasa gentar terhadap sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Atau bisa juga berarti gelisah atau khawatir. Jadi kalau kita lihat ada beberapa bagian ayat firman Tuhan, bahkan cukup banyak mengatakan jangan khawatir, serahkanlah khawatirmu. Nah, khawatir itu sebetulnya adalah rasa takut terhadap sesuatu yang akan datang yang belum tentu terjadi. Nah, yang akan kita bahas sore hari ini adalah tentu takut dalam arti yang saya sebutkan tadi. Karena takut pada sisi yang lain juga punya arti positif, yaitu hormat kepada Allah. Ya. Tapi sesuai dengan tema kita sore hari ini, mengapa kamu takut? Itu berarti arti takut di sini adalah bagaimana semua orang, hampir semua orang, termasuk juga kita orang-orang percaya pernah merasakan rasa khawatir, gelisah, gentar terhadap sesuatu yang kita anggap itu akan mendatangkan bencana atau mencelakakan kita atau sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan kita. Mengapa kamu takut? Kita akan membaca di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 37 dan ayat 38. Markus pasal yang keempat ayat 37 dan ayat 38 saya akan bacakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu sudah sangat paham, hafal dengan perikop ini. Ini adalah kisah yang menceritakan bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Mengapa kamu takut? Yang pertama, alasan yang pertama, seperti tadi di awal saya katakan, banyak orang, semua orang, hampir semua orang, saya percaya nggak ada satupun, semua orang bahkan ya pernah merasakan rasa takut, pernah mengalami rasa takut. Ya, meskipun berbeda-beda, apa yang menyebabkan rasa takut itu berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita bisa lihat dari ayat ini, mengapa kamu takut? Perasaan takut itu datang ketika masalah itu datang. Ya, masalah itu datang. Yang sekolah punya masalah sendiri, yang bekerja punya masalah sendiri, yang anak-anak punya masalah sendiri, yang belum menikah punya masalah, yang sudah menikah ada permasalahannya sendiri, yang berwirausaha ada permasalahannya sendiri. Di keluarga ada masalah, di tempat bekerja ada masalah, di sekolah ada masalah, di dalam masyarakat kita ada masalah. Nah, mengapa kita takut? Karena ada masalah. Ya. Ayat 38 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup
mengatakan demikian. Ayat 38 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, Yesus sedang tidur di atas bantal di buritan kapal. Ada kata yang saya beri penekanan yang di dalam terjemahan baru tidak ada, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan dengan panik, ya, murid-muridnya membangunkan dia sambil berseru, "Guru, tidakkah guru peduli kalau kita mati tenggelam?" Ya. Jadi di situ ada kata dengan panik, murid-muridnya membangunkan dia. Dari kata ini kita tahu bahwa ketika angin tofan yang dahsyat, jadi yang sangat dahsyat, katakan tofan yang sangat dahsyat, jadi bukan biasa-biasa. Tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka, itulah masalah untuk murid-murid. Sehingga mereka merasa takut. Nah, apa yang menunjukkan bahwa mereka saat itu dalam keadaan takut? Ya, kata-kata di dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi yang mengatakan bahwa dengan panik, mereka panik sudah apa yang terjadi. Sehingga mereka membangunkan Yesus. Masalah tidak hanya datang saat ini saja ketika kota kita, provinsi kita, negara kita, bahkan dunia ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Bukan hanya saat ini saja. Ini memang salah satu dari masalah yang dialami oleh semua umat manusia. Tapi bukan hanya saat ini saja masalah itu datang. Tapi masalah itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Firman Tuhan mengatakan selama masih ada musim menabur dan menuai, itu berarti kita pasti pernah mengalami masalah. Bisa jadi orang-orang termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus juga mengalami hal takut, mengalami perasaan takut, merasa gentar, merasa gelisah, merasa khawatir terhadap sesuatu. Bisa jadi tentang masalah ekonomi atau keuangan. Seperti yang terjadi sekarang ini, di mana sektor ekonomi dihantam dengan sangat luar biasa. Ada banyak orang yang menjadi takut. Bagaimana jalan keluar sedangkan kebutuhan terus berjalan, tapi penghasilan mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang mengalami keadaan dirumahkan, bahkan pemutusan hubungan kerja. Takut dengan masalah ekonomi, dengan masalah keuangan, takut dengan masa depan, takut dengan masalah yang terjadi dalam pekerjaan, takut terhadap situasi yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada beberapa orang terhadap sakit penyakit seperti sekarang ini. Ada begitu banyak hal yang menyebabkan yang orang menganggap itu masalah dan itu menyebabkan rasa takut. Ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa mengapa banyak orang menjadi takut? Mengapa juga kita orang-orang percaya juga mengalami rasa takut? Rasa takut itu datang ketika masalah itu datang. Sekecil apapun masalah itu, apalagi seperti murid-murid yang digambarkan mereka mengalami masalah taufan yang sangat dahsyat, ini lebih lagi. Ya, pasti ini masalah kecil, sedang, besar, semuanya bisa memberikan rasa takut kepada manusia, termasuk kita orang-orang yang percaya. Tetapi yang kedua yang akan kita lihat, mengapa kita takut? Mengapa kamu takut? Sebetulnya disinilah letak persoalannya. Inilah yang menjadi penyebab utama mengapa kita takut. Saya di sini membatasi hanya kita orang-orang yang percaya. Ya, mari kita baca Markus 4 tadi, kita baca di ayat 39 dan ayat yang ke-40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak menyadari hal ini. Bahwa seringkali yang membuat kita takut orang-orang yang percaya itu tinggal dalam ketakutan. Itu semata-mata bukan karena masalah itu datang terjadi dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya akar permasalahannya, letak persoalannya, kenapa kita menjadi begitu mudah merasa takut adalah karena tidak percaya. Ayat ini dengan jelas tadi mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Coba di dalam terjemahan sederhana Indonesia di ayat yang ke-40 mengatakan demikian. Ini lebih jelas lagi. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Kenapa kalian gampang sekali menjadi takut?" Kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Jadi artinya sedikit-sedikit takut. Ada sesuatu sedikit masalah datang sedikit takut. Apalagi taufan yang besar semakin takut. Kenapa? Ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kenapa kalian kok gampang sekali menjadi takut? Kemudian Yesus jawab, ya, kenapa mereka mudah sekali takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Jadi rupanya ketakutan itu menjadi pokok permasalahan yang menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Tidak percaya bukan berarti bahwa orang-orang yang berada di luar Kristus, bukan. Kita mengaku percaya kepada Yesus, tetapi sudahkah kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Mempercayai Dia di dalam segala hal, segala aspek hidup kita. Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu takut, gampang sekali takut, sedikit-sedikit takut. Maka Yesus berkata bahwa ini sudah jelas, kamu tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita dianggap tidak percaya, rasanya mungkin tidak mungkin gitu. Mungkin kita sendiri berkata, saya percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh. Tapi dari sini kita tahu, kalau kita dengan sangat mudah sedikit-sedikit takut, menghadapi keadaan kita menjadi takut. Ada banyak orang sekarang ini yang karena takut, mereka mengambil tindakan yang salah. Ketika mereka takut gak bisa menyelesaikan masalah, bayangan mereka sudah ketakutan di depan sana, maka mereka memilih bunuh diri. Menurut mereka selesai sudah masalah. Mereka begitu banyak mengambil jalan yang salah. Kenapa? Takut. Ya, kalau kita lihat di Alkitab ada beberapa tokoh yang juga mengalami ketakutan dan mereka mengambil tindakan yang salah. Abraham pernah merasa takut ketika terjadi kelaparan dan kemudian dia bersama istrinya pergi ke Mesir. Karena Sarah adalah seorang perempuan yang cantik, maka dia takut jangan-jangan nanti orang lain ingin memperistri dia, maka mereka bunuh saya. Itu ya, takut. Kemudian apa tindakan yang dia lakukan? Dia berbohong. Dia berkata kepada Sarah, kalau ada seseorang yang bertanya kepadamu, katakan kau saudaraku. Abraham juga mengatakan demikian, dia saudaraku, takut berbohong. Petrus juga demikian. Ketika mengikuti Yesus, ketika Yesus diadili, dia mengikuti Yesus. Dia juga takut ketika ditanya, bukankah engkau salah satu dari mereka? Ini masalah. Dia juga takut.
Apa yang dia lakukan? Menyangkal Yesus. Dan masih ada beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan takut. Yesus pun juga pernah mengalami takut. Bahkan Alkitab mengatakan ketakutan yang Yesus alami itu dikatakan dia sangat ketakutan. Itulah malam di Getsemani menjelang masa penderitaannya. Tetapi apa yang Yesus lakukan beda dengan yang orang lain lakukan. Ya. Nanti kita akan melihat hal itu, bahwa Yesus mengambil tindakan yang luar biasa ketika dia sangat ketakutan. Sehingga dia tidak bertindak hal yang salah. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Ini perikop yang berbeda. Kalau tadi angin ribut diredakan, ini perikop ini bercerita tentang Yesus berjalan di atas air ya. Ayat 52 mengatakan demikian. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Peristiwa roti itu apa? Sebelumnya, sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, Yesus baru saja memberi makan, memberkati orang-orang yang mengikuti dia dengan memberi makan 5.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak ya. 5.000 itu hanya laki-laki saja, dan keajaiban itu dibuat dengan sangat luar biasa. Tetapi kita lihat setelah kemudian peristiwa di dalam perikop ini Yesus berjalan di atas air. Di bagian akhir ditulis begini. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Hati siapa? Murid-murid. Ya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan mereka masih belum menyadari siapakah sebenarnya Yesus. Sebab mereka tidak mau percaya. Sama ya tadi dengan Markus pasal 4. Jadi yang menunjukkan kenapa kok mereka ini bisa takut. Kenapa mereka mudah takut. Itu karena mereka tidak percaya. Padahal kalau kita melihat ini menjadi suatu hal yang aneh bagi kita karena apa? Murid-murid ini adalah orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya di Markus ini, sudah begitu banyak mujizat yang diadakan oleh Yesus. Ya, sudah begitu banyak mujizat yang diadakan oleh Yesus sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Ada begitu banyak mujizat dan itu murid-murid tahu sudah. Murid-murid senantiasa bersama-sama dengan dia. Murid-murid juga terlibat langsung dalam pelayanan. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana murid-murid terlibat langsung di dalam pelayanan itu, di dalam mereka melayani orang-orang yang diberi makan oleh Yesus. Bagaimana mungkin kemudian Yesus berkata, hati mereka tetap degil. Firman Allah yang hidup mengatakan mereka belum menyadari siapa sebenarnya Yesus. Sebab mereka tidak mau percaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Menurut kita bukankah ini hal yang aneh, sangat aneh. Murid-murid selalu bersama dengan Yesus. Murid-murid terlibat dalam banyak hal dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Tapi ternyata pada suatu titik Yesus menemukan bahwa mereka begitu mudah merasa takut sehingga Yesus mengatakan, kalian belum percaya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, seandainya itu ditujukan kepada kita. Kita orang-orang yang sudah sekian lama percaya kepada Yesus. Kita juga orang-orang yang mungkin sudah terlalu sering terlibat di dalam berbagai jenis pelayanan. Apakah kita juga punya sikap sama seperti murid-murid Yesus? Apakah kita juga menjadi orang yang sangat mudah takut menghadapi sesuatu? Ketika ada guncangan sedikit di dalam hal keuangan kita jadi takut.
Masa depan anak-anak kita takut. Terjadi sesuatu hal masalah di dalam pekerjaan di mana kita takut. Kita menghadapi semuanya dipenuhi dengan rasa takut. Jangan sampai kita mengambil langkah, tindakan yang salah karena kita dipenuhi rasa takut. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu gampang sekali takut itu artinya kamu belum percaya kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau itu masih ada di dalam kehidupan kita, mungkin kita perlu memperbaharui percaya kita kepada Dia. Percaya kita kepada Dia. Karena kalau kita tahu siapakah Dia yang kita percayai, siapakah Dia yang kita percayai, yang kita taruh harapan, Dia adalah Allah di atas segala Allah. Perlukah kita merasa takut? Mungkin tidak mungkin rasanya kalau kita enggak takut, tapi jangan pernah tinggal di dalam ketakutan. Sehingga seluruh kehidupan kita ini rasanya kita kehilangan sukacita, kita enggak bisa bersyukur, kita kehilangan damai sejahtera karena apa? Diliputi ketakutan. Pikiran kita terus diliputi ketakutan. Nah, sekarang kita akan coba lihat mengapa kita tidak perlu takut. Kalau tadi mengapa kamu takut? Ada hal-hal yang menyebabkan kita takut. Kalau masalah datang kita takut. Tapi sesungguhnya akar permasalahannya adalah Yesus sendiri mengatakan karena tidak percaya. Nah sekarang kita akan lihat mengapa kita tidak perlu takut. Markus pasal yang ke-6 kita baca ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, maka Yesus memerintahkan murid-murid untuk berangkat terlebih dahulu, sedang ia sendiri tinggal, gitu ya. Terpisah, dia tidak ikut dengan perahu murid-murid, tapi murid-murid berangkat terlebih dahulu, Yesus tinggal dan dia pergi untuk berdoa. Pada bagian ini mengapa kita tidak perlu takut? Ayat ini mengatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berlawanan arah dengan arah perahu. Jadi kalau seorang mendayung perahu dan angin itu searah, maka itu akan mempermudah seseorang untuk mendayung perahu dengan cepat sampai ke tempat tujuan. Tapi waktu itu yang terjadi adalah angin ini berlawanan arah. Sehingga murid-murid dengan sekuat tenaga mendayung, pada terjemahan lain katakan gak bisa maju. Karena apa? Anginnya berlawanan. Nah, Yesus melihat hal itu. Dikatakan mengapa kita gak perlu takut? Karena dia senantiasa melihat. Karena dia selalu mengawasi segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita. Sekalipun waktu itu Yesus tidak ada di perahu murid-murid. Yesus ada di darat. Tapi di ayat ini katakan ketika ia melihat, gitu ya. Jadi dari darat dia tahu. Ya, waktu itu kalau terjemahan lain katakan menjelang petang. Jadi diperkirakan waktu itu adalah pukul 6 sore. Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya itu jam 3 malam. Coba kita perhatikan berapa jam gitu ya. Yesus waktu itu punya waktu dia untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Tapi dia melihat bagaimana payahnya murid-murid ini mendayung karena angin sakal. Itu artinya Yesus tahu saat itu meskipun dia tidak ada di perahu murid-murid. Tapi dia tahu kalau waktu itu, saat itu murid-murid sedang menghadapi masalah. Dan itu juga sekarang yang dia lakukan bagi kita.
Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini berbicara dengan sangat luar biasa di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiran, berarti kekhawatir tadi kan takut ya. Takut tentang sesuatu yang akan datang, yang belum tentu terjadi. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya. Karena, perhatikan yang berikut, karena Ia selalu memikirkan saudara. Selalu memikirkan kita dia, betapa luar biasanya. Serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Amin. Dia selalu pikirkan kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dia selalu mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita. Orang yang terdekat dengan kita tidak mungkin selalu memikirkan kita. Tidak mungkin juga selalu mengawasi kita karena keterbatasan. Tetapi Yesus Allah kita, kenapa kita nggak perlu takut? Karena Dia selalu memikirkan kita. Karena Dia selalu mengawasi semua yang berkenaan dengan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya khawatirkan, apa yang kita takutkan, masalah yang terjadi dengan hidup kita, Dia tahu. Markus 6 tadi katakan, Ia melihat kalau murid-murid waktu itu sedang menghadapi masalah. Karena apa? Dia selalu mengawasi mereka. Dia tidak bisa melepaskan murid-murid sendiri. Demikian juga yang terjadi dengan hidup kita. Apakah Dia hanya melihat saja tanpa berbuat apa-apa? Mari kita baca ulang lagi. Markus pasal 6 tadi. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita tahu mengapa kita tidak perlu takut. Karena Dia selalu mengawasi kita. Karena Dia melihat kita. Karena Dia selalu memikirkan kita. Suami, orang tua, istri, anak tidak selalu memikirkan kita. Tetapi Dia yang luar biasa. Bapa yang mengasihi kita selalu memikirkan kita. Itu artinya kesusahan kita jadi kesusahan Dia juga. Dia tahu semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Itu juga yang Dia pikirkan. Markus pasal 6 ayat yang ke-48. Kita baca ulang. Apakah Dia hanya melihat saja? Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka. Jadi Dia bukan hanya melihat, Dia bukan hanya sekedar memikirkan kita, Dia bukan hanya sekedar mengawasi kita, tapi Dia juga datang untuk menolong. Kalau Dia cuma hanya melihat saja, buat apa? Gitu ya. Untuk apa untungnya bagi kita? Tetapi Dia melihat, Dia mengawasi, Dia memikirkan kita, dan kemudian Dia datang untuk menolong murid-murid. Dia datang untuk menolong kita. Kalau di bagian terakhir di ayat 48 ini mengatakan dan Ia hendak melewati mereka. Itu bukan berarti bahwa Dia tidak menolong, Dia datang tidak menolong, bukan. Bagian terjemahan ayat yang lain mengatakan Dia ada di samping perahu mereka. Tetapi ternyata murid-murid gak menyadari juga bahwa itu kehadiran Yesus ada di situ. Karena kalau kita baca ayat berikutnya, mereka gak menyadari itu Yesus. Mereka gak mengenal itu Yesus. Makanya tadi di ayat yang ke-52 tadi, ayat yang sudah kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan mereka belum menyadari siapa sebenarnya Yesus. Kalau Yesus berjalan di atas air, Dia melihat masalah yang terjadi pada murid-murid, Dia datang dan kemudian Dia ada di samping perahu, tapi mereka gak kenal Dia. Bahkan mereka berteriak-teriak. Ya, berteriak-teriak tentu karena takut, mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Kenapa
sekian lama berjalan dengan Yesus nggak kenal Yesus. Sekian lama melayani bersama dengan Yesus nggak kenal Yesus. Jangan itu terjadi pada kita. Mari saya mengajak kita membaca di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-41. Kita baca 2 ayat. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan ayat 13. Mari perhatikan ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi kenapa kita gak perlu takut? Karena dia datang, dia memikirkan, dia mengawasi, dia melihat dan dia menolong, dia datang untuk menolong kita. Yang berkata kepada kita itu adalah Allah di atas segala Allah, jangan takut, aku yang menolong engkau. Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 2 ini bukan berbicara tentang letterlek, tentang hurufiah. Kalau kita menyeberang air gak apa-apa, gak bisa renang, gak apa-apa di laut yang dalam, kita gak akan mungkin tenggelam, bukan. Bukan kalau gak masalah kalau kita berjalan melalui api kita gak akan dihanguskan, gak akan terbakar, bukan. Ayat yang kedua ini lebih berbicara kepada penderitaan yang terjadi, kesusahan, ketakutan, masalah yang menyebabkan kita takut. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat 2. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu, masalah-masalahmu. Bila melalui api engkau tak akan hangus. Pencobaan-pencobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Penghiburan bagi kita semuanya. Mengapa kita tidak perlu takut? Dia melihat, dia mengawasi, dia selalu memikirkan kita. Dan dia selalu siap datang untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, inilah kebahagiaan kita orang-orang yang percaya. Mari terus belajar mempercayai dia. Markus 6 ayat 50 tadi. Ketika murid-murid berteriak ketakutan ketika Yesus ada di sisi perahu mereka. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Coba kata-kata ini begitu menyejukkan. Kalau mungkin kita sekarang mengalami ketakutan karena apapun juga. Masalah yang mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi dan itu menyebabkan ketakutan. Mungkin masa-masa sekarang ini juga menyebabkan kita takut. Tuhan Yesus bilang, tenang. Ada aku ini. Tidak usah takut. Kalimat ini begitu meyakinkan kita bahwa Yesus selalu ada bagi kita. Mari yang terakhir saya mengajak kita membaca di dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 dan ayat yang ketiga bagian A. Mazmur 46 ayat 2 dan ayat yang ketiga bagian A. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi gak usah takut. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu
kita tidak akan takut. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak usah panik ketika menghadapi masalah. Tidak usah merasa takut yang berlebihan. Jangan mudah takut. Itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Dia. Mari terus baharui percaya kita kepada Dia. Apa yang Dia janjikan pasti akan Dia genapi. Kalau Dia berjanji, aku selalu memikirkan kamu, aku selalu mengawasi kamu, tenang, jangan takut, aku akan menolong kamu. Itu artinya Dia juga akan menggenapi itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara menyanyikan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara merasa takut, Dia berkata, jangan takut. Aku ada untuk engkau. Aku menyertaimu selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini. Ku berjalan
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, betapa luar biasanya hidup kami ketika kami dengan sungguh-sungguh percaya kepadamu. Engkaulah jaminan hidup kami. Engkaulah Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah Engkau ingkari. Sama seperti ketika Engkau berkata kepada murid-murid, saat ini Engkau juga berkata kepada kami, tenang, aku ini, jangan takut. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami ketakutan karena masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami takut tentang masalah ekonomi, kami takut tentang masa depan anak-anak kami takut tentang keadaan keluarga, pekerjaan, atau apapun juga. Ada begitu banyak hal yang seringkali menjadikan kami ini menjadi takut. Tapi firman-Mu mengatakan bahwa ketika kami takut itu membuktikan bahwa sesungguhnya kami tidak percaya kepadamu. Ampunilah kami ya Yesus, ampuni kami. Dan biarlah saat ini ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami mendengarkan janji-janji firman-Mu, bahwa Engkau Yesus yang selalu memikirkan kami, Engkau yang selalu melihat dan mengawasi keadaan kami. Engkau juga Yesus yang datang untuk menolong kami. Engkau berkata jangan takut, aku menolong engkau. Maka biarlah saat ini kami dengan penuh iman, kami terus belajar untuk mempercayai Engkau. Kami terus menaruh iman kepadamu. Kami percaya kepada janji-Mu. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tahu ada Yesus bersama dengan kami. Kami tenang bersama-sama dengan Engkau Yesus, karena Engkau sendirilah yang menjadi jaminan hidup kami. Kami tidak perlu takut menghadapi kesukaran, menghadapi pencobaan masalah, karena Engkau berkata jangan takut, jangan takut. Aku menolong Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini juga mengalami ketakutan karena masalah yang terjadi atau karena pandemi yang saat ini sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Mari biarlah perkataan-Mu, janji firman-Mu ini menguatkan, menghiburkan mereka semuanya. Dan biarlah ketika ketakutan itu datang, mereka boleh mengingat perkataan-Mu. Tenang, aku ini, jangan takut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu limpah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak sampai kepada yang usia lanjut, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang membuka usaha dalam bidang apapun Kau berkati. Yang sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak Kau juga berkati. Bahkan saat ini kalau mereka sedang menghadapi masalah, kami percaya Engkaulah kekuatan mereka, Engkau datang menolong mereka. Yang lemah Kau sudah kuatkan, yang susah Kau sudah hiburkan, yang sakit bilut-bilut-Mu menjamin kesembuhan kami. Yang sedang menghadapi persoalan, Engkau memberikan kekuatan dan menunjukkan jalan keluar. Tidak perlu kami takut karena ada Allah di atas segala Allah. Yesus Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami, melihat, mengawasi dan memikirkan kami. Datang untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini bersatu hati untuk bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih untuk apapun yang saat ini Engkau sedang izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami tahu semuanya menjadi pernyataan dari kebaikan dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, anak-anak-Mu, bagi seluruh bangsa ini. Meskipun kami tidak tahu apa yang menjadi rencana-Mu di balik semua yang Kau izinkan terjadi, tapi kami tetap percaya, tetap percaya. Engkau merencanakan hal yang luar biasa baik di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan sekarang Kau sedang bekerja, Engkau menyelesaikan semuanya dengan luar biasa baik.
percaya kepadamu Yesus, kami percaya. Berikan kekuatan, kesehatan bagi para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Menteri Kesehatan, seluruh jajaran menteri, semua kepala daerah, semua orang yang turut ambil bagian menangani penyelesaian pandemi ini. Berkatilah, kuatkan, berikan kesehatan juga bagi seluruh tenaga medis di seluruh Indonesia. Kuduskan dan pakai semua rumah sakit rujukan, semua obat-obatan, semua peralatan medis. Tuhan, kuduskan semuanya dipakai bagi penyelesaian masalah ini. Kami berdoa untuk para pasien yang ada di seluruh Indonesia, baik ODP, baik PDP, baik yang sudah positif terinfeksi COVID-19 ini. Mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, atau mereka sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Kami percaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menjamah, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Karena kami percaya rencanamu ajaib, rencanamu luar biasa. Melalui peristiwa ini akan ada banyak orang yang mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Semua lidah mengaku, semua lutut akan bertelut. Yesuslah satu-satunya Tuhan yang patut ditinggikan dan disembah. Terima kasih Bapa. Engkau juga akan melawati kota yang kami cintai ini, Kecamatan Mojo Agung dan Kabupaten Jombang. Tuhan akan pulihkan dari masalah, dari pandemi ini. Dan Tuhan juga akan pakai kami orang-orang yang percaya kepadamu di tempat ini untuk terus memberkati kota yang kami cintai. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah sore hari ini. Kami percaya kami hamba-hambamu yang sudah melayani, Tuhan memberkati kami. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh yang sudah mendengarkan dan ikut serta di dalam ibadah online pada saat ini Tuhan. Mereka diberkati melalui doa, pujian, penyembahan, juga firman Allah yang sudah ditaburkan. Berkat-Mu limpah atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita pujikan sebab Kau besar. Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat-Nya yang luar biasa. Memberkati kita dengan kasih, dengan kebaikan, dengan anugerah yang luar biasa. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
Berkat penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.